Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat diberikannya kita hidayah Islam, hidayah iman, nikmat diberikannya kita beragama sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat diberikannya kita kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan marilah kita terus-menerus para jamaah menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kembali. Masih membahas kitab 54 kaidah dalam kitab Tauhid. Yang kitab aslinya adalah Al-Qawaid Al-Jami'ah ala Kitab Tauhid. Terakhir para jamaah, kita membahas kaidah yang ke-17. Yang dimana kaidah yang ke-17 ini kita ambil masih setengahnya. Yang kaidah ke-17 para jamaah yaitu al-muttasifu bi sifatir rububiyyah huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang memiliki sifat rububiyah artinya dia mampu menciptakan, dia mampu memberikan rezeki, dia mampu menghidupkan, dia mampu mematikan, dia mampu mengatur alam semesta ini. Huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau ada yang mampu melakukan seperti ini para jamaah, dia berhak untuk disembah. Berarti kalau dia tidak mampu, maka dia tidak berhak untuk disembah. Patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir, apakah ia mampu menciptakan atau tidak? Tidak. Bahkan dia yang diciptakan, apakah ia mampu memberikan rezeki? Tidak. Tidak bisa dan juga tidak bisa mengatur alam semesta ini. Berarti dia tidak bisa disembah. Setiap yang memiliki sifat rububiyah, mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dia yang berhak untuk diibadahi.
Dan ternyata hanya Allah yang mampu melakukan itu para jemaah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam para jemaah tidak mampu mengatur alam semesta ini. Tidak mampu menciptakan, tidak mampu menghidupkan, tidak mampu memberikan rezeki. Berarti tidak juga berhak untuk disembah. Para malaikat yang kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mampu memberikan rezeki? Mampu mengatur alam semesta ini? Apakah mampu menghidupkan dan mematikan? Tidak para jamaah. Berarti tidak berhak untuk disembah. Sifat-sifat yang kita sebutkan tadi para jamaah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk disembah. Yang terakhir yang kita baca dalilnya para jamaah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Di sini berkaitan dengan hidayah para jamaah. Para ulama menjelaskan hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini menunjukkan manusia mana yang benar, mana yang salah. Menunjukkan manusia atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ini hidayatul irsyad. Semua kita para jamaah memiliki hidayatul irsyad. Menjelaskan ini salah Pak. Ini hidayatul irsyad. Ya, semua kita mampu melakukannya para jamaah. Mengajak manusia, orang-orang untuk sholat berjamaah, pergi ke pengajian. Ini hidayatul irsyad. Adapun berkaitan mau atau tidak maunya dia. Ya. Maunya mereka melaksanakannya atau tidak? Itu berkaitan dengan hidayatul taufik para jemaah. Ya, yang dimana hidayatul taufik ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau sukai. Ya, karena apa para jemaah? Hidayatul taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendakwahkan pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau mendakwahkan pamannya agar masuk ke dalam agama Islam. Terus-menerus didakwahkan para jemaah. Karena pamannya ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bahkan selalu membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada pamannya Abu Thalib. Selalu didakwahkan pamannya. Inilah dia hidayatul irsyad. Diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Sampai di akhir hayatnya para jamaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya dan dia mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat ini saya akan bela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pamannya meninggal di atas kekufuran. Lihat bagaimana seorang nabi para jamaah yang terkenal jago dalam berdakwah, yang akhlaknya sangat bagus, ucapannya santun, jujur, tidak pernah berdusta, dikenal oleh orang-orang Arab ketika itu. Nabi kita ini adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah berdusta. Dia mendakwahkan pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam, namun tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nabi kita memiliki hidayatul irsyad, yaitu hanya sekedar mengajak para jamaah. Yang menentukan dia menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kekufuran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia yang sangat cinta kepada paman, dia mengatakan, "Astaghfirunna laka ma lam unha anka." Aku akan pasti memintakan engkau ampunan wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Dan turunlah sebuah ayat, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin
walau kanu uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun itu adalah sana kerabatnya. Jadi hidayah taufik itu pada jamaah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat nabi-nabi yang lainnya pada jamaah. Banyak nabi-nabi yang lainnya ya, yang dimana keluarga mereka meninggal di atas kekufuran. Allah sebutkan sebuah contoh istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suami mereka adalah seorang nabi. Bagaimana Nabi Lut dan Nabi Nuh mendakwahkan istrinya, namun mereka meninggal di atas kekufuran. Karena hidayah taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, petunjuk. Ini yang benar, ini yang salah. Begitu juga kita para jemaah hanya bisa memberikan petunjuk, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Yang menentukan mereka beriman atau tidak, mereka menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh, bagaimana anaknya meninggal di atas kekufuran. Ketika dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah ke kapal bersamaku. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung yang dapat menyelamatkan saya dari air ini. Dan dia meninggal bersama orang kafir. Lihatlah Nabi Ibrahim, bagaimana dia mendakwahkan bapaknya. Ya abati, ya abati, ya abati, jangan begini, jangan begitu. Ya abati, kerjakan ini. Namun bapaknya tidak mau menerima. Ya. Ini karena apa para jamaah? Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu memberikan hidayah taufik, dia berhak disembah. Namun tidak ada yang mampu memberikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hanya mampu memberikan hidayatul irsyad, menunjukkan manusia mana yang benar, mana yang salah. Sebaliknya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada seseorang yang mampu menghalanginya dari mendapatkan hidayah tersebut. Lihatlah istrinya Fir'aun, Asih. Bagaimana Fir'aun atau bengisnya Fir'aun. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Bagaimana Fir'aun mengajak rakyatnya atau pasukannya untuk menyembah dia. Namun ternyata istrinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia salah satu pembesar dari penduduk surga dari kalangan perempuan. Ini menunjukkan hidayah itu pada jamaah hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mampu memberikan hidayah taufik, dia juga berhak disembah. Tapi tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya para jamaah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat ba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan suatu hari, yaitu ketika perang Uhud, kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pecah. Artinya bocor bahasa kita para jemaah. Ya. Dan giginya juga pecah. Faqala, sebagian para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung sedangkan dia telah melukai kepala nabinya sendiri. Ya. Maka turunlah sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada yang memiliki urusan dalam masalah ini kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bisa jadi dia mendapatkan hidayah setelah itu para jamaah. Setelah mendapatkan hidayah, dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusannya berkaitan dengan urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah, taufik itu hanya berada di tangan Allah. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada poin yang harus kita pahami berkaitan dengan kaidah yang ke-17 ini. Yaitu tauhidur rububiyah dalun ala tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah menunjukkan pada tauhid uluhiyah.
Artinya kalau kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, itu seharusnya menjadikan kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Itu seharusnya menjadikan kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulang lagi perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan, mematikan, menghidupkan, ya, mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan kita. Ibadah yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita salat, ya, harus karena Allah. Sujud hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Apa kata Syekh di sini? Seseorang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, itu seharusnya menjadikan dia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Kalau kita mengetahui Allah yang memberikan kita rezeki, seharusnya kita meminta rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini Allah memberikan kita rezeki, ini tauhid rububiyah. Ketika kita minta kepada Allah, ini tauhid uluhiyah. Sebagian orang dia tahu Allah yang memberikan dia rezeki, tapi minta rezeki kepada pohon yang dianggap keramat. Sebagian orang dia tahu Allah yang memberikan segala keberkahan, minta keberkahan kepada batu yang dianggap keramat. Padahal pada jamaah seharusnya kalau kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, benar-benar meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, seharusnya itu menjadikan kita meminta hanya kepada Allah, menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kalau kita mengetahui, menyadari Allah yang menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, Allah berikan kita rezeki agar kita gunakan untuk beribadah kepadanya, seharusnya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ini maksud dari Syekh di sini. Bisa dipahami para jamaah? Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-18. Yaitu as-syafa'atu milkun lillahi ta'ala fala tutlabu min ahadin siwahu. Yang namanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta syafaat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah memintanya kepada selain Allah. Syekh di sini mengatakan, "Faman arada syafa'atan falyatlubha min Allah li'annahu malikuha wa ya'zan biha liman sa'a wa fi man sa'a wa la tutlabu min ahadin siwahu." Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat para jamaah, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita pertolongan. Karena Allah lah yang memiliki syafaat tersebut. Ya. Dan Allah yang memberikan izin kepada orang lain untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertolongan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Ya, karena Allah yang memberikan izin kepada kita semua untuk mendapatkan syafaat dan kepada orang yang memberikan syafaat. Ya. Faman arada an yanala syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Ya. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi nanti memiliki syafaat, dan itu pun tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat.
Yang memberikan syafaat pada dasarnya siapa para jamaah? Allah. Allah yang mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita meminta syafaat, minta kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara dalilnya para jamaah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah milik Allah lah semua syafaat itu. Ya. Kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Dan berikanlah peringatan dengan wahyu yang diberikan kepadamu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki selain Allah itu penolong, tidak juga pemberi syafaat. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain para jamaah disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Muhammad nanti pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Inilah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan syafaat itu dibagi menjadi dua. Syafaat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafa'ah manfiyah. Syafaat yang ditiadakan, tidak dibenarkan. Ya, ini yang pertama. Apa itu syafaat manfiyah? Wa hiya allati tutlabu min ghairillahi ta'ala. Syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala fima la yaqdir alaihi illallah, dalam masalah yang hanya Allah yang mampu memberikannya. Ya, dalam masalah yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikannya. Ini syafaat manfiyah. Kita minta kepada orang lain agar dia menyembuhkan kita. Ya. Yang menyembuhkan siapa para jamaah? Allah apa orang tersebut? Allah. Kita minta dia misalnya menurunkan hujan. Hujan hanya Allah yang mampu melakukan. Kita minta seseorang, orang yang soleh, agar menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta kepada selain Allah, ya, dari manusia yang hidup dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ini tidak boleh. Dialah yang disebut dengan syafaat manfiyah, tidak diterima atau tidak sah. Ya, minta pertolongan kepada orang lain agar dia menyembuhkan kita. Ya, atau menurunkan hujan atau memberikan rezeki. Ini tidak sah para jamaah. Karena apa? Yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hazihi syirkun, dan ini termasuk kesyirikan. Kaman yatlubuha minal amwat wal ghaibin, sebagaimana orang yang meminta syafaat dari orang mati. Ya, wahai penghuni kubur misalnya, yang soleh dahulu ketika masih hidup, ya, tolong mintakan kami ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong mintakan kami rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ini tidak boleh. Ya. Karena apa? Pertama, orang yang dia mintai sudah mati. Ya. Syaratnya yang boleh itu adalah dia hidup dan dalam masalah dia mampu melakukannya. Kalau kita minta tolong kepada orang, tolong angkatkan saya barang saya, dia mampu mengangkat barangnya, maka tidak masalah pada jam. Minta syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Adapun dalam masalah dia tidak mampu melakukannya, ya, maka tidak boleh. Minta dia menurunkan hujan misalnya. Ya. Kayak pas balap-balap itu yang dulu itu. Ya, ada Mbak Rara apa namanya itu.
yang mulek-mulek gitu. Ya, enggak hujan apa artinya minta dihentikan hujan. Ya. Ini manfiyah para jamaah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah, ya, yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Orang-orang di zaman dahulu para jamaah dan bahkan dilakukan di zaman sekarang, ya, ini dilakukan dari zaman jahiliyah. Mereka meminta kepada kuburan, kepada orang mati, agar orang mati itu memberikan mereka syafaat, memintakan mereka syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang mati sendiri para jamaah tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya kita datang ke kuburan orang yang paling soleh, anggap saja kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita minta sebutir beras, bisa dia memberikan atau tidak? Tidak bisa. Ya. Karena apa? Orang mati sudah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Bahkan merekalah yang butuh kepada kita para jamaah, mereka butuh doa kita. Ya. Mereka butuh apa? Agar didoakan oleh kita. Ini orang mati. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia, ketika para sahabat ditimpa musim paceklik, para sahabat datang ke mana? Tidak ada di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi. Ini sekelas Nabi enggak didatengin para jemaah. Ya. Karena apa? Nabi sudah meninggal, sudah berada di dalam kubur. Namun mereka datang ke Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta agar Abbas, agar dia berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ada berdoa kepada orang ini tidak pernah dilakukan. Makanya kalau kita lihat para jamaah, enggak ada para sahabat yang mendatangi kuburan Nabi. Tidak ada para sahabat yang mendatangi kuburan Abu Bakar. Pada Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu tempatnya di surga. Tidak ada para sahabat mendatangi kuburan Umar, meminta syafaat kepada mereka. Ya, meminta mereka agar mereka ini meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang datang kepada kuburan Ali. Begitu juga ke kuburan siapa? Utsman. Padahal mereka ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah juga mengatakan tentang Utsman, Utsman fil jannah. Utsman ini berada di surga. Kalau wali-wali setelah mereka para jamaah, tidak ada yang pernah dijamin masuk surga. Sahabat saja yang disebutkan oleh Rasulullah, itu pun hanya beberapa sahabat. Ya. Artinya kalau mereka saja yang dijamin masuk surga, tidak ada yang datang kepada kuburan mereka, ke kuburan mereka meminta apa? Meminta syafaat kepada mereka. Apalagi orang-orang yang tidak jelas apakah masuk surga atau tidaknya para jemaah, tidak lebih berhak untuk dimintai. Ya. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang dibolehkan, yang ditetapkan, dibolehkan atau yang benar. Wa hiya allati tutlabu minallahi ta'ala. Dialah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di mana para jamaah? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat ini kecuali dengan dua syarat. Ada dua syarat syafaat ini para jamaah. Ya. Ada dua syarat. Sebagian para ulama menyebutkan tiga syarat. Sama saja sebenarnya. Ya, sama kayak masalah rukun syarat diterimanya amalan. Ya. Ada yang mengatakan dua, ada yang tiga, tidak bertentangan. Yang mengatakan tiga, yang pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ya tiba. Adapun rukun dari syafaat ini adalah, atau syarat dari syafaat ini yang pertama adalah annaha la tanfa'u illa li ahli tauhid. Yang mendapatkannya hanya orang-orang yang bertauhid. Yang mendapatkan syafaat ini pertama orang-orang yang bertauhid. Entah tauhidnya sempurna atau ada kelemahan di dalam tauhidnya para jemaah. Orang tauhidnya sempurna, dia akan menjaga batasan-batasan Allah dengan benar. Tanda tauhid seseorang tidak sempurna para jemaah, lemah tauhidnya, ya, dia masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat padahal dia mengetahuinya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Ya. Jadi pertama yang mendapatkannya adalah orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Sesungguhnya saya menyimpan syafaat saya, doa saya simpan doa saya sebagai bentuk syafaat saya nanti untuk umat-umat saya nanti pada hari kiamat. Ya. Dan itu akan didapatkan insya Allah oleh siapa saja yang meninggal dunia dari umatku dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia tidak meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaat-syafaat tersebut. Ya. Tapi kalau dia meninggal di atas kesyirikan para jamaah, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini kalau syirik besar, dilemparkan ke dalam neraka, kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari api neraka. Yang kedua pada jemaah, syarat syafaat yang kedua adalah iznullah lisyafi an yasfa. Izin Allah bagi orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa. Ya, jadi kita minta tolong misalnya kepada seseorang, ya. Meminta syafaat kepada orang. Ya. Nah, harus dia mendapatkan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nanti kita akan jelaskan pada jemaah. Yang ketiga adalah ridullah anil masfu'lah. Ridho Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Jadi harus Allah ridho terhadap orang tersebut. Ya. Bukan hanya izin bagi siapa? Pemberi syafaatnya. Tapi Allah harus ridho terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Ini syarat syafaat pada jamaah. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Ya. Qad yaqulu qailun innallaha qad a'ta syafa'ata lin nabi sallallahu alaihi wasallam falimaza la tutlabu minhu al-an. Ya. Ada seseorang yang mengatakan Allah telah memberikan syafaat bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa sekarang tidak boleh kita meminta syafaat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kan nabi kita sudah meninggal dunia. Kan Allah memberikan dia syafaat, mengizinkan dia untuk memberikan syafaat. Kenapa sekarang kita tidak boleh meminta syafaat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Datang ke kuburan nabi kita misalnya, wahai nabi kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong turunkan apa keberkahan, turunkan hujan misalnya dan yang lain. Ya, atau minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, agar Allah menyembuhkan kami misalnya. Kenapa sekarang tidak boleh? Maka ada jawabannya di sini. Yang pertama, annallaha ta'ala a'tahu syafa'ah yaumal qiyamah wa laysal an. Allah memberikan syafaat bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Ya. Adapun orang hidup para jamaah, syaratnya apa? Syaratnya harus mampu dan harus hadir. Ya, dalam masalah yang hanya Allah, dalam masalah dia mampu melakukannya, bukan dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukan. Ya, seperti mengangkat barang misalnya, ya, atau menyampaikan kepada siapa akan memberikan kita sesuatu yang mampu misalnya, itu boleh. Adapun apa kata jawabannya di sini? Allah memberikan syafaat kepada nabi kita pada hari kiamat, bukan sekarang. Ini jawaban yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasfa' mubasyaratan. Nabi kita tidak bisa memberikan syafaat secara langsung. Wa innama ba'da iznillah ta'ala lahu, yaitu namun setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa nabi kita memberikan syafaat sekarang. Harus secara langsung, harus mendapatkan izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti pada hari kiamat para jemaah, ketika manusia telah dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia berdiri di sana dalam waktu yang sangat panjang, ya, menunggu keputusan hisab di sana. Ya, akhirnya semua manusia datang kepada Nabi Adam, tolong mintakan kita kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab ini. Ya, Nabi Adam tidak berani. Ya, datang kepada Nabi Isa juga tidak berani. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, ini bagian saya. Karena sesungguhnya saya telah menyimpan doa saya sebagai syafaat bagi umat saya nanti pada hari kiamat. Nah, setelah itu Nabi kita sujud, meminta kepada Allah agar diizinkan
Ya, meminta kepada Allah agar diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka Allah pun Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Nabi kita meminta sambil sujud. Angkat kepalamu. Ya. Wa qul yusma. Katakan sesuatu kamu akan didengarkan. Wasal tu'ta. Mintalah kamu akan diberikan. Wasfa' tusaffa. Ya. Mintalah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya, minta izin untuk memberikan syafaat, kamu akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Setelah diizinkan, akhirnya dia minta kepada Allah berbagai macam. Ya, nanti kita akan sebutkan pada jamaah apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, pada jawaban yang ketiga adalah annas sahabah lam yatlubu syafa'ata minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Para sahabat tidak pernah meminta syafaat pertolongan kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Tidak ada di antara sahabat, disebutkan di dalam riwayat yang sahih, datang ke kuburan Nabi ketika mereka susah hidup mereka. Ketika ditimpa musim pacik kelik, datang kepada orang hidup. Ya, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, bukan dengan orang yang mati, yaitu Abbas. Kemudian Abbas berdoa agar Allah menurunkan hujan. Ya. Walau kana zalika masru'an lasabaquna ilaih. Seandainya seperti ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan Nabi, niscaya para sahabat telah melakukannya di zaman dahulu para jemaah. Namun kita cari riwayat, tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta pertolongan, minta ini, minta itu. Ya, setelah Nabi meninggal dunia, enggak ada. Kemudian la tasbut syafa'atun minas syafa'at illa bidalilin sahih. Ya. Tidak ditetapkan satu syafaat pun kecuali dengan dalil yang sahih. Ya, harus ada dalil yang sahih menunjukkan apa? Menunjukkan itu. Ya. Makanya di antara wasyafa'at as-sabitah yaumal qiyamah, di antara syafaat yang ada dalil-dalilnya, ini kita sebutkan pada jamaah yang pertama adalah syafa'atun uzma. Ada namanya syafa'at uzma para jamaah. Itu nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka, berkumpul di padang mahsyar. Nah, di sanalah Rasulullah SAW memberikan syafaat sujud, beliau sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, ya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, katakan kamu akan didengarkan. Minta, permintaanmu akan dikabulkan. Ya, minta izin untuk memberikan syafaat, maka kamu akan diizinkan. Dari situlah Nabi kita SAW memberikan syafaatnya. Ya, di antaranya para jamaah juga as-syafa'atu li ahlil jannah an yadkhulul jannah. Di sana Nabi SAW meminta kepada Allah agar apa? Penduduk surga ini yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga agar segera masuk ke dalam surga. Jangan lama-lama di padang mahsyar berdiri di sana. Segera masuk ke dalam surga. Kemudian juga adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li aqwamin min ummatihi an yadkhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Ada syafaat Nabi agar umatnya ini masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Diberikan syafaat. Ya, Nabi yang memberikan rekomendasi syafaat agar dia masuk tanpa hisab, tanpa azab. Dan juga di antara syafaat Nabi adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abi Thalib. Yang kita sebutkan tadi, Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi. Nabi memberikan syafaat kepada dia. Syafaat apa yang didapatkan? Syafaat keringanan azab. Ya, dia mendapatkan keringanan azab. Nabi kita berdoa kepada Allah agar Allah meringankan azab pamannya Abu Thalib ini. Sehingga apa? Sehingga diringankan azab, diberikan sendal di neraka, di batu bara api yang kecil ditaruh di kakinya. Tapi tetap saja otaknya itu mendidih karena panas. Ya, ada sendal pakai apa? Mendidih, panas para jemaah. Ini syafaat keringanan azab. Walaupun keringanan azab tetap aja apa? Panas para jemaah sampai otaknya mendidih. Ya. Cuma lebih ringan. Ya. Kemudian yang juga para jemaah, ya. As-syafa'atu fi ahlil kaba'ir an yakhruju minan nar. Syafaat Nabi juga bagi pelaku dosa besar agar mereka keluar dari api neraka. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah para jamaah. Ya, pelaku dosa besar berada di bawah masyiatullah ta'ala, kehendak Allah. Ya, namun tetap diancam ke dalam neraka, diancam dilemparkan ke dalam neraka.
Ya. Seandainya Allah takdirkan dia dilemparkan ke dalam neraka, maka tetap dia akan dikeluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau dia melakukan dosa besar selama itu bukan dosa apa? Syirik, tidak meninggal di atas kesyirikan. Makanya para ulama menjelaskan ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang beriman artinya bertauhid, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Baginya keamanan. Keamanan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid pada jamaah nanti pada hari kiamat ada dua. Aman dari dilemparkan ke dalam neraka, artinya langsung masuk surga. Ya. Yang kedua, aman dari kekal di dalam neraka. Seandainya Allah takdirkan dia dilemparkan ke dalam neraka karena melakukan dosa-dosa besar, selain meninggal di atas kesyirikan, ya, maka kepastian bagi dia akan dikeluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak, ya Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya. Ya. Kemudian syafaat juga adalah as-syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin fil jannah. Syafaat diangkatnya derajat seseorang nanti di surga. Misalnya dia derajatnya bawah, dinaikkan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajat Abu Salamah, ya, di dalam surga. Kemudian juga as-syafa'atu fi aqwamin istahaqqun dukhulan nar alla yadkhuluha. Syafaat Nabi terhadap suatu kaum yang berhak masuk ke dalam neraka namun tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebabnya tadi kita sebutkan pelaku dosa besar selain meninggal di atas kesyirikan, syirik besar, dia berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Seharusnya dia berhak masuk neraka namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya Nabi kita memberikan dia syafaat masuk dalam surga secara langsung. Ya, enggak perlu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada yang dapat masuk surga padahal dia berhak masuk neraka. Ya, disebabkan karena syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat, ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah kita lanjut sedikit. Ya, kaidah yang ke-19 ini adalah ad-dinu mabniyun 'alal wasatiyah wal i'tidal fala ghuluwa fihi wala jafa. Agama itu dibangun di atas pertengahan, ya, dan keseimbangan, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ya, lawan dari berlebihan kurang, ya. Tidak berlebihan, tidak kurang, atau sikap meremehkan. Ya. Jadi agama Islam ini para jamaah agama pertengahan. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh juga apa? Terlalu memiliki sifat ya meremehkan atau kurang. Ini dasar dari agama Islam para jamaah. Inilah kaidah yang ke-19. Karena apa para jamaah? Ya. Kalau kita lihat sejarah, ya, sebab terjatuhnya manusia di dalam kesyirikan pertama kali itu disebabkan karena apa? Berlebihan. Gulu. Ya. Gulu terhadap orang-orang soleh. Makanya di dalam beragama kita dilarang berlebihan. Meremehkan kurang juga dilarang, pertengahan. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka berada di tengah-tengah. Ya, ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Ya. Dalam segala hal para jamaah, banyak dalam berbagai macam permasalahan antara kelompok-kelompok yang lainnya, ahli sunnah berada di tengah-tengah. Dalam masalah asma wa sifat, ahli sunnah berada di tengah-tengah. Antara kelompok-kelompok yang menetapkan sifat-sifat Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, dengan kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Ya. Manusia kan dalam menetapkan asma wa sifat para jemaah dibagi menjadi 3. Ada ya al-musabbih, kelompok yang menetapkan sifat bagi Allah namun menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan saya. Itu kata mereka. Allah turun ke dunia sepertiga malam, seperti turunnya saya dari tangga ini, kata mereka. Satunya lagi adalah kelompok al-mu'attilah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka mengingkari nama dan sifat, ada juga mengingkari hanya apa?
hanya mengingkari sifat, menetapkan nama. Ada yang menetapkan hanya sebagian sifat saja. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Ya, tidak menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana kelompok yang pertama yang sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahli sunnah menetapkan sifat itu. Dan tidak juga mengingkari sebagaimana kelompok yang lain yang mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menyebutkan sifat itu. Jadi ahli sunnah tengah-tengah. Ahli sunnah menetapkan sifat itu sesuai dengan keagungan Allah, tanpa memalingkan maknanya, tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupainya dengan makhluknya, ya, dan tanpa membagaimanakannya. Ini ahli sunnah. Jadi ahli sunnah berada di tengah-tengah. Islam pada dasarnya para jamaah berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kurang. Karena apa para jamaah? Adapun berlebihan, itulah sebab pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yaitu karena apa? Gulu, berlebihan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Orang-orang mengatakan la tazarunna alihatakum, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', jangan tinggalkan Yagus, jangan tinggalkan Ya'uq, jangan tinggalkan Nasr. Apa maksudnya dari ayat ini para jemaah? Ini yang kita sebutkan tadi ini adalah Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh di zaman dahulu. Disebutkan di zamannya kaum Nabi Nuh. Sebagian para ulama mengatakan sebelum kaumnya Nabi Nuh. Ya, ada perselisihan sedikit. Ya. Sebagian mengatakan di zaman kaumnya Nabi Nuh. Ini adalah orang-orang soleh. Ketika orang soleh ini meninggal dunia, ya, setan ini membisikkan orang-orang yang hidup. Coba bikin patungnya untuk mengenang jasanya. Ya, ini kan orang soleh yang selalu mendidik kalian, mengajarkan agama kepada kalian. Dia sudah meninggal dunia, kenapa kalian tidak bikin patungnya saja? Untuk mengenang jasanya, akhirnya dibuatlah patungnya. Diletakkan di tempat-tempat nongkrong mereka. Bukan untuk disembah para jamaah, hanya untuk apa? Mengenang jasa mereka. Berlebihan. Gulu di dalam apa? Mengagungkan orang soleh, dibuat patung. Lama kelamaan para jamaah mereka meninggal dunia, sisalah anak cucu mereka. Anak cucu mereka beranggapan bahwasanya nenek moyang mereka dahulu menyembah patung ini, sehingga anak cucu mereka yang menyembah patung-patung tersebut. Ya, maka terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Karena apa? Berlebihan terhadap orang soleh. Ya. Maka sama juga seperti meletakkan misalnya gambar tuan guru di masjid misalnya. Itu berlebihan terhadap orang soleh. Kita mencintai mereka. Ya, dan bentuk cinta mereka kita kepada mereka, kalau mereka berada di atas ahli sunnah, kita ikuti apa yang mereka ajarkan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berlebihan. Membuat fotonya sampai berkeyakinan kalau nggak ada foto itu nggak sempurna apa? Sholat kita misalnya. Ini berlebihan terhadap orang soleh, ya. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini para jamaah, ya. Nanti kita akan lanjutkan faedah yang 19 ini. Ya, wallahu taala a'lam. Silahkan azan dulu baru masuk ke tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wa man. Di sini ada pertanyaan yang SMS tadi. Ya, titipan pertanyaan. Bagaimana ana sering diminta untuk mengantar orang tua ana untuk kembali atau mengerjakan sesuatu atau mengantar sesuatu barang, ya, mengantar orang tuanya untuk melakukan ritual-ritual kesyirikan begitu. Ya. Bagaimana sikapnya? Maka yang pertama, ya, dia nasihati orang tuanya dengan baik. Jelaskan kepada orang tuanya, ya tentunya kita semua sebagai anak sangat sayang kepada orang tua kita. Tidak ingin orang tua kita terjatuh dalam dosa besar, yang paling besar. Maka kita jelaskan orang tua kita dengan baik. Nasihati dia dengan baik. Pertama jelaskan. Nasihati dengan lemah lembut. Karena apa para jamaah? Yang namanya anak itu bagaimanapun tinggi ilmunya di hadapan orang tuanya, tetap aja dia menjadi anak. Artinya para jamaah, orang tua itu agak angkuh dia di hadapan anaknya. Dan ini terjadi dari zaman-zaman dahulu para jamaah. Ya, bahkan para ulama di zaman dahulu, seorang imam mazhab, ibunya itu tidak mau bertanya kepada anaknya, dia pergi kepada imam yang lain. Ya, padahal imam ulama yang lain itu takut sama anaknya, tidak berani menjawab di hadapan anaknya. Jadi kita jelaskan orang tua kita dengan lemah lembut.
Ya, dan kita doakan orang tua kita agar dia mendapatkan hidayah. Nabi itu bagaimana dia menjelaskan istrinya? Bagaimana para nabi menjelaskan istrinya kalau ini syirik, ini enggak boleh. Ya, namun tidak mempan karena memang hidayah berada di tangan Allah. Kewajiban kita sebagai seorang anak menasihati dan menjelaskan dan baik kepada orang tua kita. Kalau dia menerima, alhamdulillah, ya, makanya harus diiringi dengan doa yang kuat padanya agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Jangan dengan keras. Ya, jangan dengan keras. Lihat Fir'aun. Ya, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun? Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Pergilah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun melampaui batas. Katakan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ini Fir'aun yang ngaku dirinya Tuhan, bisa menciptakan, ngaku dirinya bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan memanggil dua budak, satunya dipenggal, satunya dibiarkan pergi. Ya. Namun apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Pergi berdua kepada dia, ucapkan ucapan yang lemah lembut. Apalagi orang tua kita, yang pada dasarnya dia adalah seorang muslim dan muslimah. Maka nasihati dengan baik. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, belum bisa menerima, ya, kita disuruh nganter ini. Bagaimana nih? Ya harus pertama jelaskan dengan baik-baik lagi. Ya, jelaskan dengan baik. Ya, terus kalau dia tidak bisa menerima misalnya, ya bisa kita ngeles-ngeles sedikit, ya. Atau bagaimana caranya itu bisa diatur oleh kita sebagai anak. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan para jemaah? Dulu kami pernah sering mendengarkan kalau di mizan kelak itu katanya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, nanti kalau kita kurang amalan, beliau SAW mengambil sorbannya sana, diletakkan di satu timbangan jadi terangkat. Ya. Tidak ada hadisnya yang sahih. Jadi semuanya itu, ucapan itu semuanya harus ada bukti, harus ada dalil. Entah rambut misalnya diletakkan di timbangan, lebih berat rambut Nabi SAW, sehingga walaupun dia misalnya pelaku dosa besar syirik, gara-gara rambut Nabi berat timbangannya, itu butuh apa? Dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Ada dalil kita imani, tidak ada dalil maka tidak bisa kita imani. Bahkan ada dalil dicek dulu ke sahih apa tidaknya. Kalau dia sahih maka wajib kita beriman, kalau tidak sahih tidak bisa kita imani. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ada? Dan nasabnya itu kan semuanya halal. Bagaimana hukumnya memakan rezeki yang dikasih oleh dukun yang dia dapatkan dari hasil pendukungan? Dari hasil pendukungan. Ya. Pada dasarnya rezeki itu halal. Makanan itu hukum asalnya mubah, begitu modelnya. Ya. Ya. Makanan itu hukumnya mubah. Ya. Untuk mendapatkan makanan yang mubah itu ada jalur yang halal, ada jalur yang haram. Nah begitu ya. Mendapatkan rezeki itu, ya, makanan yang mubah kita butuh uang, ya butuh apa? Ingin dapat padi misalnya, ingin dapat beras. Ada dua jalurnya, ada jalur yang halal, ada jalur yang haram. Ya. Kalau kita tidak tahu orang yang memberikan kita ini apakah misalnya dia manusia biasa, bukan dukun misalnya, biasa, nggak tahu kita, ternyata hasil curian. Dia berikan kepada kita yang tidak tahu, maka dosanya bagi dia, bagi kita tidak. Tapi ketika kita tahu, ini dukun apalagi, ya telah melakukan ritual kesyirikan. Kalau di zaman dahulu para jemaah, dukun itu dipenggal lehernya. Kalau di Indonesia beda, di Indonesia dukun itu dimasukkan di layar TV. Makanya ada yang kuat rambutnya muter-muter kepalanya, ya, gas apa begini-begini pakai pisau, ya. Kalau di Indonesia luar biasa. Ya, yang aneh-aneh itu yang ngetren dimasukkan di acara TV, ya begitu. Nah kalau di sana ada dukun dia datangi penggal lehernya mati, ya makanya nggak ada yang menerima ya pemberian dari dukun kalau di sana di Saudi, ya karena apa? Dipenggal lehernya, ya. Tapi kalau kita tahu dia dukun dan melakukan ritual kesyirikan maka hindari, ya maka hindari. Apalagi yang itu berbentuk apa? Berbentuk sembelihan. Ya berbentuk sembelihan. Adapun berbentuk makanan lebih baik dihindari. Sama kayak makanan ahli bid'ah, misalnya makanan acara perbuatan bid'ah tertentu misalnya, acara maulid misalnya. Pada dasarnya kalau makanannya halal para jamaah pada dasarnya. Ya.
Berarti boleh kita makan apa tidak? Boleh pada dasar. Cuma nanti kalau bapak misalnya teriak, bidah, bidah, ini acara ini, bidah, bidah, dikasih satu nampan habis. Parah nih, melak dengan ini. Ya leka dengan kan neraka selalu. Gue pandangan ini. Kan begitu. Itulah yang ditakutkan oleh para ulama. Artinya biar dakwah itu juga lebih diterima. Jadi lebih baik dihindari walaupun pada dasarnya halal. Allah taala a'lam. Ada lagi barangnya? Bagaimana cara kita mengikat jiwa kita selalu semangat dalam hidup ini? Ya. Dan bagaimana cara kita agar keluar dari kekurangan atau kemungkinan? Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau mengikat jiwa kita agar semangat dalam menuntut ilmu? Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menulis sebuah kitab 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Ini kitab ini Anda bahas di tempat yang lain juga, ya. Ternyata kunci pensucian jiwa yang pertama itu adalah tauhid. Ketika tauhid kita bagus, ya, keimanan akan tinggi. Perbuatan dosa dan maksiat akan kita tinggalkan. Itulah kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam selalu memulai dakwahnya dengan apa? Tauhid. Ketika tauhid seseorang sudah kuat, yang perbuatan dosa dan maksiat itu akan dijauhkan dengan sendirinya dan tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Makanya termasuk kesalahan misalnya ketika ingin menegakkan syariat Islam, ya ditegakkan misalnya yang pertama selain apa? Selain mengajarkan tauhid. Ini ditegakkan, ini tegakkan. Orang tidak akan mampu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat jika tauhidnya tidak beres. Begitu dia konsekuensinya. Artinya orang tidak akan mampu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat jika tauhidnya tidak beres. Kalau tauhid sudah beres, dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu dengan tersendirinya. Ketika dia sudah mengetahui ternyata itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian, ya, ada pun cara agar kita semangat dalam menuntut ilmu itu, ya, banyak caranya para jemaah. Di antaranya adalah kita harus ingat keutamaan menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan menuntut ilmu itu jalan pintas menuju ke surga. Banyak keutamaan menuntut ilmu. Diangkat derajat kita. Harus tahu keutamaan-keutamaan. Ya. Kemudian yang kedua, ingat kematian. Kalau kita ingat kematian para jamaah, pengennya melakukan ibadah terus. Makanya seorang tabi'in yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, Man aksaru zikran maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilu taubah, segera tobat. Ya, karena ingat kematian. Tidak mungkin dia misalnya minum khamar, enggak. Apa misalnya sambil mengingat kematian, enggak mungkin dinikmati. Bahkan ketika orang menikah para jamaah, ya, ketika tidur dengan istrinya, dia tidak akan mengingat kematian. Kalau tidak mengingat kematian, ditinggalin istrinya untuk sholat, ya, untuk pergi. Ya, artinya ingat kematian, dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilu taubah, qana'atul qalb, hatinya akan selalu qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, wa nasatul ibadah, semangat dalam ibadah, diantaranya juga menuntut ilmu kalau banyak mengingat kematian. Ini dia agar kita semangat membersihkan hati dan semangat dalam menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Ya. Ya. Pada dasarnya para jamaah, kita diperintahkan untuk mengerjakan semua amalan, meninggalkan segala kemaksiatan. Ya. Manusia berkaitan dengan surga dan neraka itu, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Yang kedua, ada yang zalimun li nafsi. Muqtasidun dan sabiqun bil khairat, ya, muqtasid ini pada jemaah orang yang hanya mengerjakan yang wajib, ya, dan meninggalkan yang haram. Yang sunnah enggak dia kerjakan, hanya yang wajib. Dia bisa masuk surga secara langsung, bahkan tanpa hisab, tanpa azab. Adapun sabiqun bil khairat ini orang mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram, ditambah lagi dia mengerjakan yang sunnah. Ini masuk surga secara langsung, dua ini. Ada yang zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi para jamaah, ya. Dia bertauhid, cuma masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat.
tapi tidak ada di dalam dosanya itu dosa syirik besar dan meninggal di atas syirik besar. Dia antara surga dan neraka pertama. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosanya langsung masuk surga. Tapi kalau Allah mau karena banyak dosa besarnya, Allah lemparkan dia ke dalam neraka, tapi akan tetap dikeluarkan dari api neraka. Nah, orang yang kedua ini berada antara itu. Ya, bisa jadi dia berhak dapat neraka, tapi masuk ke dalam surga. Ya, tapi jangan pilih yang kedua ini para jamaah. Ya, jangan pilih yang kedua ini karena ada entah surga atau neraka, jangan pilih. Pokoknya pilih pasti surga begitu. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ada yang langsung dilemparkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka, yaitu wallazina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir, dia mendapatkan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Jadi kalau kalau kita para jamaah ingin masuk surga, jangan milih level yang akan dapatkan ampunan padahal sebenarnya berhak masuk neraka. Jangan pilih itu. Karena itu antara surga dan neraka masuk itu. Entah langsung masuk surga atau neraka dulu disebut sehari sama 1000 tahun, setelah itu dikeluarkan baru masuk surga. Pilih yang langsung masuk surga. Bahkan ketika meminta surga, para jamaah jangan bilang, ya Allah masukkan saya surga walaupun surga paling rendah. Saya ini sebenarnya hamba pendosa soalnya. Jangan begitu para jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah was'alu lahu al-firdaus." Kalau kalian minta surga, langsung surga yang paling tinggi. Walaupun pada dasarnya kita tidak pantas, tapi langsung minta paling tinggi, nggak usah malu-malu. Ya, itu kalau kita minta sama Allah. Beda kita minta manusia para jemaah. Jangan minta uang, jangan terlalu banyak. Ya 100.000 pinjam dulu 100 misalnya begitu ya. Jangan pinjam dulu 1 juta. Ya, itu kalau manusia. Kalau Allah langsungnya paling tinggi. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Cukup? Tapi saya rasa cukup sampai di sini, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.